Saudari-saudaraku yang terkasih, zaman kita, dunia kita, itu mengarahkan kita semua untuk memang dengan sengaja, dengan terang-terangan, itu membuat kita menginginkan kesenangan-kesenangan. Hal-hal yang menyenangkan, hiburan-hiburan yang menggembirakan hati. Semuanya itu ditawarkan terang-terangan kepada kita. Makanan-makanan yang menggiurkan, tempat-tempat wisata yang begitu indah ditata dengan apik. Untuk apa? Orang-orang zaman sekarang bilangnya healing. Dan juga kemudian ada begitu banyak yang ditawarkan kepada kita, barang-barang, permainan, games, dan sebagainya. Semuanya untuk apa? Untuk menghibur, membuat orang itu merasa senang di tengah segala kesesakan atau segala kebosanan hidupnya atau segala tekanan rutinitas harian. Orang perlu ada yang namanya me time gitu kan, untuk mencari kesenangan. Biasanya begitu. Dan dunia kita menawarkan itu dengan segala komersialismenya. Dijual dengan murah, kadang juga dengan mudah. Kadang juga dijual dengan mahal dan susah, tetapi orang tetap berbondong-bondong untuk mencarinya. Tetapi saudari-saudaraku yang terkasih, kesenangan, kegembiraan hati semacam itu kerap kali sifatnya itu sangat sementara. Sifatnya kerap kali itu hanya mengalihkan perhatian kita sebentar saja. Jadi ketika kita mulai merasa bosan, suntuk dan sebagainya, kita kemudian melarikan diri pergi untuk mencari kesenangan itu. Senang sebentar, pulang ya seger sebentar, kemudian jadi gampang sekali kita dapat, juga gampang sekali diambil dari kita. Sifatnya seperti itu. Tapi saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini yang ditawarkan kepada kita pada Minggu Sukacita ini adalah sukacita Tuhan yang tidak mudah diambil dari kita. Sukacita bahkan yang tetap dapat kita rasakan sekalipun kita berada di bawah tekanan, di bawah kesusahan, bahkan penderitaan. Sukacita yang tetap membuat kita tetap bisa sabar menantikan penggenapan, menantikan jawaban dari Tuhan di tengah segala ketidakpastian yang kita alami. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, tadi kita dengarkan dalam bacaan kedua bagaimana di situ oleh Rasul Yakobus ya, kita dikuatkan kepada kita semua, digambarkan kita ini seperti seorang petani yang menantikan panenan. Ada bayangan ya, petani menanam, menantikan panenan. Mesti dia menantikan panenannya akan berhasil, menghasilkan buah. Mesti. Dia sudah mengusahakan yang terbaik, bergantung pada apa? Kalau pertaniannya di sini mungkin teknologi dan sebagainya ya sudah seperti itu. Tapi pada zaman itu di Palestina, pertaniannya mengandalkan hujan. Perhitungan hujan itu harus cermat. Jadi tidak cermat sedikit, lalai sedikit, bisa saja gagal panen. Kalau gagal panen yang terjadi adalah paceklik atau bencana kelaparan. Maka ini sungguh-sungguh suatu yang penantian yang hidup dan mati, bisa dikatakan begitu ya. Penantian yang sungguh-sungguh diharapkan supaya berhasil. Dan dalam menantikan hal itu, Rasul Yakobus menasihatkan kepada kita semua yang menantikan penggenapan dari Tuhan itu demikian. Kamu harus bersabar
dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kemudian dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Lalu dikatakan kembali, ingatlah hakim telah berdiri di ambang pintu. Kalau ngomong tentang hakim, kita ingat bagaimana seorang pemilik kebun ya yang mengatakan, loh, pohon ini kok tidak menghasilkan buah, tebanglah, gitu ya. Hakimnya sudah siap, kalau tidak menghasilkan buah, ditebang. Maka dari situ kita diminta untuk, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi kalau kita disuruh, diminta, diajak untuk bersukacita, tetapi dalam sukacita itu ternyata kita tetap dalam posisi sabar, menanggung penderitaan seperti para nabi. Itulah posisi kita sekarang. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, dunia begitu menawarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita imani ini, dengan apa yang dianjurkan, diajarkan oleh Tuhan untuk kita kejar. Dunia menawarkan hal-hal yang instan, cepat, dan gampang. Sukacita, kegembiraan, kesenangan yang mudah dan murah, kadang begitu. Tapi kita diajak untuk mencari yang sejati, yang tidak gampang direbut dari kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, sukacita semacam ini adalah sukacita seperti apa? Digambarkan oleh Yesaya, sukacita ketika padang gurun itu menjadi subur. Bagaimana padang gurun menjadi subur? Tadi dikatakan, padang kering akan bersukaria, belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Jadi sukacita yang memang dari sesuatu yang tampaknya hopeless, tapi kemudian ada sesuatu yang luar biasa muncul dari situ. Inilah sukacita yang diberikan kepada kita. Dan sukacita ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting bukanlah apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, tetapi yang terpenting adalah bagaimana Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Lihatlah di situ dikatakan, pada waktu itu mata orang buta akan dicelikkan. Kebutuhan orang buta adalah untuk melihat. Telinga orang tuli akan dibuka. Orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Orang-orang akan dibebaskan, mereka yang tertawan. Bahkan Yesus menegaskan dalam bacaan Injil mengatakan, kabar sukacita diberitakan kepada orang miskin. Inilah kegembiraan yang terjadi, digenapi oleh Allah, bahwa Ia memberikan kepada kita apa yang kita perlukan. Sungguh-sungguh kita perlukan, bukan hanya sekedar apa yang saya ingin. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin, bukan itu. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, di tengah segala kesusahan hidup, rutinitas harian kita berusaha menemukan makna. Bagaimana kita mengisi hidup kita dengan penuh sukacita dan syukur. Di situ kita diminta untuk percayalah. Ya, Yesus mengatakan kepada kita, percayalah. Berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Bahkan di tengah situasi yang itu tadi, dunia menawarkan gembira, yang ditawarkan Yesus apa? Kadang-kadang yang ditawarkan adalah penderitaan, kesusahan. Berbahagialah yang tetap menerima undangan sukacita ini. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, dalam mengisi hidup kita, memaknai hidup kita dengan kegiatan kita sehari-hari, kita berusaha menemukan apa yang bisa saya berikan, ya, apa yang bisa saya baktikan untuk Tuhan. Pelayanan apa yang saya bisa persembahkan bagi Tuhan dengan sepenuh hati saya. Kita berusaha menemukan tempat kita masing-masing dalam pelayanan itu. Kita semua diundang untuk terlibat di sana.
Dan hari ini di tengah-tengah kita ada saudari-saudara kita yang sudah menemukan, ya panggilannya baru saja mengikuti rekoleksi ya. Ada saudari-saudara kita yang ikut ini memberikan dirinya, membaktikan dirinya untuk pembinaan iman anak-anak Katolik di tengah-tengah gereja. Ini tugasnya sebenarnya tugas siapa? Tugasnya Romo. Yang membina imannya umat itu tugasnya Romo sebenarnya. Tapi karena umatnya ngagel, jumlahnya saya tahu sejauh saya diberitahu 13.000 ya katanya. Jadi satu Romo dapat berapa orang kan gitu. Tidak mampu, maka memerlukan bantuan dari saudari-saudara yang tergerak hatinya untuk ikut serta dalam pelayanan ini. Maka dalam pelayanan itu memang yang dikejar apa? Yang dikejar adalah apa yang diperlukan, apa yang mau dipersembahkan, pelayanan dengan sepenuh hati. Ini saudari-saudara kita ini tadi sudah bisa menemukan, dan mungkin yang lain juga sudah dalam paduan suara, dalam pelayan liturgi yang lain, asisten imam, pengurus lingkungan dan sebagainya. Disitulah kita menemukan pengalaman bersama dengan Tuhan, menemukan pengalaman bekerja sama dengan Tuhan, menemukan pengalaman memberikan diri, melayani dengan sepenuh hati, percaya meskipun di tengah segala macam kesulitan, sudah melayani kok ya masih disalah-salahkan, sudah nyanyi dengan baik kok masih dibilang fales misalnya, sudah mempersiapkan diri dengan baik kok masih ada yang kurang. Biasanya begitu, sudah melayani masih dicacat dan sebagainya. Resikonya seperti itu, tapi tetap bersedia dan mau dan menemukan Tuhan di situ. Sukacita inilah yang berusaha kita peroleh dalam hidup kita. Sukacita yang gak gampang diambil bahkan oleh hinaan, oleh hal-hal yang memberatkan kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Minggu Gaudete, Tuhan semakin dekat, Tuhan semakin sudah hampir datang, hampir tiba di tengah kita. Disitulah kita mau bergembira, nanti kita akan menyambutnya dengan sukacita, dengan luapan kegembiraan. Dan sukacita inilah yang mau kita tumbuhkan bersama ketika kita menyambut Tuhan. Bukan sukacita yang egois, yang hanya untuk saya sendiri, tapi sukacita yang saya bagikan, yang saya baktikan kepada orang-orang di sekitar saya. Inilah sukacita yang menghasilkan buah. Inilah sukacita yang menjadikan gurun yang tandus tadi menjadi subur. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita memohon kepada Tuhan supaya kita semua masing-masing dalam kekasan pelayanan kita, dalam keseharian kita, kita senantiasa diteguhkan untuk memiliki, menyediakan hati bagi pelayanan kita untuk Tuhan, untuk jemaatnya, dan juga untuk keselamatan bagi banyak jiwa.